Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kesaktian Manggala Majapahit Gajah Kencana bagian 1. Saat memuncahnya amarah Ronggo Lawe. Ditulis oleh Cuki Bukiska 16 Februari 2013. Baginda, hamba berpendapat tindakan Paduka itu pasti akan sia-sia belaka. Ibarat petani dititah membaca kitab Kutara Manawa atau Brahmana diperintah membajak sawah. Demikian hamba tamsilkan pengangkatan Nabi sebagai patih Amangkubumi Kerajaan Mojopahit. Apabila rakyat Demang Lembu Sora dipandang tak memenuhi syarat, tentulah diri hamba yang layak dipertimbangkan, bukan Nabi yang bodoh, lemah, rendah budi, penakut, dan tak berwibawa itu. Tanpa Lembu Sora dan Lawe, Kerajaan Mojopahit pasti runtuh. Laksana halilintar meletus di tengah hari kemarau. Menggegarlah bingkai-bingkai atap, jalur-jalur pasak, dan tiang-tiang pendopo agung Keraton Mojopahit. Dan berdenyar-denyarlah perasaan para menteri, tanda, gusti, bupati, tumenggung, dan narapraja kerajaan yang tengah hadir dalam perapatan besar di Balairung Puro Agung. Mereka terpesona mendengar ucapan lantang dari Ronggo Lawe, Adipati Tuban. Ketika mendengar Nambi diangkat menjadi patih Amangkubumi Kerajaan Mojopahit, Adipati Tuban itu segera melarikan kudanya secepat angin menuju ke Puro Mojopahit. Di hadapan sidang lengkap kerajaan, ia menentang pengangkatan Nambi dan mencemoohnya habis-habisan. Dan dengan berani pula ia mencela kebijaksanaan Raja Kertaraja Jayawardhana terkesiap. Nambi adalah salah seorang kadehan Raden Wijaya yang setia dan besar jasanya. Ia ikut berjuang bersama Raden Wijaya untuk merebut kembali Puro Singosari yang diduduki pasukan Daha sampai pada waktu Raden Wijaya yang bersekutu dengan pasukan Tartar mengempur kerajaan Daha. Kemudian setelah berhasil mengalahkan Daha, Raden Wijaya lalu menyerang orang-orang Tartar itu dengan mengusir mereka dari bumi tanah air. Nambi, putra rakyat Menteri Pranaraja, itu pun ikut merasakan pahit ketirnya penderitaan tatkala Raden Wijaya dikejar oleh Kebo Mundarang, patih dari kerajaan Daha. Anak buah pasukan Singosari yang dipimpin Raden Wijaya diserang oleh pasukan Daha yang dipimpin oleh Kebo Mundarang, sehingga porak-poranda dan tercerai-berai. Pada waktu itu Raden Wijaya dengan diiringi Lembu Sora, Gajah Pangon, Medang Dangdi, Mahesa Wagal, Nambi, Banyak Kapuk, Kebo, Kapetengan, Wirota, Wiragati, dan Pamandana lari melintasi sawah yang baru terbajak. Tentara Daha tetap mengejarnya. Hampir saja Raden Wijaya dan para pengikutnya yang setia itu dapat ditangkap patih Kebo Mundarang. Apabila saat itu tak terjadi sesuatu peristiwa yang ajaib. Pada saat hendak ditangkap, Raden Wijaya menghujamkan kakinya ke tanah. Tanah muncrat berhamburan jatuh ke dada dan dahi Kebo Mundarang. Kebo Mundarang menguat dan tersurut mundur beberapa langkah. Dadanya terasa terhantam palu gada. Kedua biji matanya terasa pecah, tertabur percikan tanah liat. Cepat-cepat ia mendekap mata dengan kedua belah tangannya. Beberapa saat setelah rasa sakit berkurang, ia lepaskan tangannya. Tetapi Raden Wijaya dan anak buahnya sudah lenyap ke dalam hutan. Mengingat jasa-jasa dari para kadehan yang setia itu,
setelah berhasil membangun kerajaan Majapahit dan bertahta sebagai Raja Majapahit yang pertama, Raden Wijaya yang dinobatkan sebagai Raja Kertarajasa Jayawardhana itu pun membalas budi. Ronggolawe diangkat menjadi Menteri Amancanagara di daerah pesisir utara dengan pangkat Adipati Tuban dan Dataran. Pengangkatan itu sesuai dengan amal jasanya yang cemerlang. Dalam peperangan, ia selalu bersedia mempertaruhkan jiwa menjadi perisai keselamatan junjungannya dan pasukannya. Ia seorang senopati yang pandai mengatur siasat, pemberani dan gagah perkasa. Seorang keturunan Madura yang berwatak keras dan bertaraf panas. Lembu Sora diangkat sebagai Rakyan Demang. Begitu pula mereka-mereka yang telah berjasa membantu perjuangan Raden Wijaya selama ini telah diberi pangkat dan kedudukan yang sesuai. Di antaranya Nambi sebagai Patih, Timpar sebagai Tumenggung, Gajah Biru, Emban, Semi, Lembu Peteng, Kali Kalanbang, Juru Demung, Pamandana, Teguh, Jangkung, Terpana, Jabung, Tarawes, Jaran Bangkai, Panji Semara, Lasem, Windan, Lembu, Pawagal, Kebo Andaka, Gajah Lembana, Gajah Enggon, Gajah Gambura, Liman Aguling, Panji Gagak Sumiring, Panji Anengah, Kebo Jampirat, dan lain-lain telah diberi kedudukan sesuai dengan jasa dan kecakapannya. Para kaidahan itu amat bersyukur kepada Baginda. Makin penuh kepercayaan mereka, makin meresaplah rasa setia raja ke dalam tulang sumsum mereka. Tetapi tatkala Baginda mengangkat Nambi sebagai Patih Amangkubumi, timbullah hal-hal yang tak diharapkan. Gelar Patih Amangkubumi adalah untuk patih di pusat pemerintahan kerajaan Mojopahit, sedang gelar patih diperuntukkan patih kerajaan kecil-kecil yang bernaung di bawah kekuasaan Mojopahit. Kahuripan, Kediri, Mataun, Wengker, Pajang masing-masing mempunyai seorang patih. Maka kedudukan Patih Amangkubumi itu sama dengan Mahapatih atau patih seluruh negara. Amatyaring Sanagara atau patih seluruh negara, itulah yang menjalankan roda pemerintahan seluruh negara. Demikian setelah beberapa jenak terpukul dalam ketegangan, mendeburlah darah Raja Kertarajasa. Selintas rasa keagungan memancar. Ronggolawe berlebih-lebihan ulah, bermanja kesombongan, dan seolah-olah tak beraja di hati. Di hadapan perapatan agung yang dihadiri segenap narapraja, ia berani menghina Patih Nambi, mencela raja. Mata Kertarajasa memercik kilat berapi. Kerling matanya berhamburan mencurah kepada Adipati lancang itu. Seakan-akan gumpal nanah dalam bisul yang telah melingkar-lingkar mencari jalan meletup keluar. Tetapi ketika pandang mata Baginda bertumbuk pada wajah Ronggolawe, entah bagaimana, tiba-tiba reduplah nyala kemarahan Baginda. Baginda terhening. Pikirannya melayang-layang ke masa yang lampau. Dahulu ketika kerajaan Singosari dikalahkan pasukan Daha, pasukan Singosari yang dipimpin Wijaya pun dihancurkan. Bahkan dia sendiri hampir tertangkap Kebo Mundarang, patih dari Daha. Setelah lolos dari kejaran musuh, Raden Wijaya dan pengikutnya menuju ke Sumenep, menuju Wiraraja, Adipati Madura. Wiraraja tetap bersikap setia pada Singosari dan menyambut Raden Wijaya dengan baik. Raden Wijaya terharu dan seketika itu berjanji bahwa apabila kelak dapat merebut kerajaan Jawa, ia bersedia membagi separuh kerajaan kepada Wiraraja. Adipati Wiraraja puas dengan gembira sekali. Segera ia mengatur rencana untuk membantu Raden Wijaya. Ia menyarankan agar Wijaya menyerah kepada Raja Daha. Di samping harus berusaha merebut kepercayaan Raja Jayakatwang, Raden itu harus memperhatikan kekuatan Daha dan
Apabila sudah mendapat kepercayaan Raja Jayakatwang supaya ia mengajukan permohonan untuk membuka hutan tarik, sebuah desa yang tandus. Setelah segala yang direncanakan berjalan lancar dan Wijaya pun sudah diberi izin untuk membuka hutan tarik, maka ia segera mengirim banyak kapuk dan Mahesa Pawagal guna memberi laporan kepada Wiraraja. Ketika kembali, kedua utusan itu disertai seorang putra dari Adipati Wiraraja yang telah membawa pesan dari ayahandanya. Raden Wijaya tertarik melihat sikap putra Wiraraja yang tegas dan berani. Ia segera menanyakan namanya, tetapi sebelum pemuda itu menjawab, Raden Wijaya sudah mendahului memberi nama pemuda itu, Wenang, yang berarti benang atau lawe. Kemudian diberinya pangkat Ronggo, dan terkenallah pemuda itu sebagai Ronggo Lawe. Ronggo Lawe memang gagah berani, tangkas bicara, tegas bertindak. Ia telah berjuang mati-matian membantu Raden Wijaya hingga berhasil membangun kerajaan Mojopahit, dan dia adalah putra Wiraraja yang berjasa besar sekali kepadanya. Hampir dapat dikatakan Wiraraja lah yang membimbing, memberi petunjuk, mengatur rencana dan mempersiapkan gerakan sehingga Raden Wijaya berhasil mengalahkan Daha, mengusir tentara Tartar dan mendirikan kerajaan Mojopahit. Layakkah jasa anak dan bapak itu ku hapus begitu saja hanya karena aku anggap dia bertindak kasar di hadapanku? Demikian Baginda merenung dan menimbang. Kelakuan Lawe itu tidak bermaksud jahat, melainkan hendak meluapkan isi hatinya yang kecewa, iri dan penasaran. Dan ku tahu dia memang berwatak kasar, berangasan, tetapi sesungguhnya ia memang tak kalah besar jasanya dengan lain-lain kawannya. Pikiran Raja Kertarajasa masih berlarut hanyut dalam laut kenangan masa lampau, masa perjuangan yang penuh suka duka. Sesaat hampir ia lena bahwa saat itu sedang di hadapan segenap menteri kerajaan. Lawe, jangan kurang susila di hadapan Baginda. Sekonyong-konyong terdengar suara menggelugur bagai guru hampir sirna kumandangnya. Baginda tersentak dari renungan. Cepat ia mengangkat pandang ke arah suara itu. Ah, Demang Lembu Sora yang masih terikat hubungan sebagai paman dari Ronggo Lawe. Demang yang sudah menjelang usia tua itu seorang senopati yang sakti, gagah perkasa, jujur dan setia. Pada saat menemui kesulitan pada masa perjuangan dahulu, Wijaya selalu meminta nasihat dan petunjuk Lembu Sora. Lembu Sora lah yang menyarankan supaya Raden Wijaya minta bantuan kepada Adipati Wiraraja di Madura. Dalam perjalanan ke Madura, rombongan Wijaya kemalaman di tengah sawah. Wijaya dan Putri Tribhuwana amat letih, tetapi karena di tengah sawah mereka tak dapat beristirahat. Serentak Lembu Sora telentang di tanah dan mempersilahkan Raden Wijaya serta Putri Tribhuwana duduk di atas perutnya. Kini kadehan yang setia itu telah diangkat sebagai Demang dengan gelar kebangsawan Prakrian, suatu kedudukan yang tinggi, bebas keluar masuk keraton dan erat sekali hubungannya dengan raja. Teguran Lembu Sora kepada Ronggo Lawe yang masih terkait kemenakan itu membuat Baginda tertegun. Makin jelas betapa kesetiaan rakyat Demang itu kepada raja. Mendamrat Ronggo Lawe lebih berbahaya dari mencabut kumis seekor harimau buas. Sesaat tergugahlah kesan Baginda. Beliau tak menginginkan timbul keretakan di antara para kadehannya hanya karena soal pengangkatan Nambi. Beliau masih memerlukan tenaga Ronggo Lawe untuk menjaga keamanan daerah pesisir utara. Dari pelabuhan Tuban dan dataran, dahulu tentara Tartar berlabuh dan menyerang Raja Kertanegara dan Singosari karena telah menghina utusan Kaisar Tartar. Tetapi kala itu Singosari sudah dikalahkan Daha. Maka dengan siasat yang cerdik, Raden Wijaya dapat mengelabui
Panglima Tartar untuk diajak bersekutu menyerang Daha. Setelah Daha dihancurkan, tiba-tiba Raden Wijaya menyerang tentara Tartar sehingga banyak yang mati, lari ke atas kapal dan terus berlayar pulang ke negerinya. Tak sedikit pun Baginda Kertarajasa melupakan peristiwa itu. Walaupun sudah berlangsung beberapa tahun, tetapi bukan berarti sudah tiada kemungkinan bahwa Raja Tartar akan mengirim pasukan pula untuk menghukumnya. Dan apabila kemungkinan itu terjadi, tentulah mereka akan mendarat di pesisir Tuban atau dataran. Dengan demikian, jelas sudah berapa penting arti Tuban dan dataran itu bagi keselamatan Kerajaan Mojopahit. Hanya tokoh semacam Ronggolawe lah kiranya yang paling tepat untuk menjaga pos pertahanan sepenting itu. Baginda mencamkan hal itu. Sudahlah Rakyan Sora, seru Baginda sesaat menyadari bahwa tibalah sudah waktunya ia harus bicara untuk mengatasi suasana yang panas. Tentulah engkau kenal akan sebuah petuah yang disebut Widna. Ialah supaya kita jangan meninggalkan kebijaksanaan, penuh hikmah dalam menghadapi kesulitan dan kegentingan yang bagaimana gawatnya. Keberanian dan kekerasan yang meluap, berkemanjaan, akhirnya pasti akan sirna tumpas oleh kesaktian kebijaksanaan yang agung. Memerintah harus dengan kebijaksanaan yang bersifat adil dan mengayomi, bukan dengan kekerasan yang bersifat lalim menindas. Dalam hal itu, banyaklah sudah kutekuk ajaran dan petunjukmu yang berguna. Lembu Sora terbeliak. Ia benar-benar tertegun mendengar ucapan Baginda. Ternyata Raja Kertarajasa masih seluhur budi Raden Wijaya dulu. Tidaklah kedudukan tinggi menyilaukan pandangan hidupnya. Tidaklah kekuasaan menyuburkan sifat keangkaraan dan keakuannya. Beliau benar-benar seorang raja yang tak goyah disanjung pangkat, tak rapuh dibuai kekuasaan. Lembu Sora tersipu-sipu memohon maaf. Lawe, bergantilah, tegur Baginda tertuju kepada Adipati Tuban. Masih kenalkah engkau akan dirimu? Ronggolawe tersentuh hatinya ketika mendengar kata raja kepada Lembu Sora. Diam-diam ia malu dan menyesal. Hamba tetap Lawe, katihan Paduka yang selalu siap mempersembahkan jiwa raga ke bawah tuli tuanku. Mata Baginda Kertarajasa bersinar penuh gairah. Benar Lawe, dikau memang kadehan kesayanganku, dahulu dan sekarang. Bayangkara kerajaan Mojopahit yang sekokoh dinding-dinding pura keraton. Tetapi kiranya engkau tentu tak lupa juga siapa Lembu Sora, Nambi, Timpar, Gajah Biru, dan lain-lain itu, bukan? Demikian kisah kesaktian Manggala Mojopahit Gajah Kencono bagian 1. Kita nantikan bagian selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.